Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Herdayanti dari Prodi S1 Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dengan NIM 2842021100012 dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Syakir MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa fungsi manajemen dalam pendidikan. Sebelum saya menyebutkan apa saja fungsi-fungsi manajemen dalam pendidikan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari manajemen dan manajemen pendidikan itu. Nah, jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti manajemen adalah penggunaan sumber daya efektif untuk mencapai sasaran. Selain itu, arti lain dari manajemen adalah pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Untuk manajemen pendidikan tersendiri merupakan sebuah konsep yang memuat gagasan-gagasan penting meliputi etika, budaya, dan keragaman di dalam sistem pendidikan yang saling terkait. Jadi, manajemen pendidikan tidak berdiri sendiri, melainkan bersama administrasi pendidikan dan kepemimpinan pendidikan untuk membentuk trilogi konsep yang saling mendukung satu dengan yang lain. Untuk dalam hal ini, manajemen pendidikan diterapkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif dan efisien. Sebagaimana fungsi manajemen pada umumnya, manajemen pendidikan juga memiliki fungsi yang sama, yakni adanya sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Jadi, apa sih perencanaan itu, pengorganisasian itu, pengarahan, dan pengawasan? Jadi, pertama kan perencanaan. Nah, jadi fungsi perencanaan merupakan kegiatan untuk menetapkan pekerjaan apa yang harus dilakukan oleh suatu kelompok demi tercapainya tujuan yang telah digariskan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, termasuk pemilihan alternatif dan keputusan. Dalam pelaksanaannya, perencanaan memerlukan pemikiran tentang segala hal yang akan dikerjakan, seperti mengapa serta siapa yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut. Dengan kata lain, 5W plus 1H, yaitu ada what, when, where, why, dan how. Pada hakikatnya, perencanaan pendidikan ialah proses pemikiran yang sistematis dan analisis rasional mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukan, siapa pelaksanaannya, mengapa hal itu harus dilakukan, dan kapan suatu kegiatan akan dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang lebih efektif dan efisien, sehingga proses pendidikan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Terus yang kedua ada pengorganisasian. Jadi pengorganisasian adalah proses pembagian kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil untuk membebankan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya, mengalokasikan sumber daya, dan mengkoordinasikan demi efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Jadi pengorganisasian pembagian tujuan seyogianya disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian orang yang memegang tugas. Misalnya dalam pendidikan, pembagian tugas guru dalam bidang studi yang diajarkannya harus sesuai dengan kemampuan dan latar belakang pendidikannya. Sebagaimana yang kita ketahui, jika suatu pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Nah, jadi artinya suatu pekerjaan yang ditangani oleh orang yang bukan ahlinya itu dalam bukan ahlinya di bidang tersebut, maka pekerjaan tersebut tidak akan sukses seperti yang diinginkan. Nah, terus yang ketiga ada pengarahan.
Untuk pengarahan tersendiri ditujukan untuk membimbing bawahan agar menjadi pegawai yang mempunyai pengetahuan dan keahlian yang memadai, serta bisa bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasinya. Nah, pada dasarnya pengarahan berkaitan dengan motivasi, komunikasi, dinamika kelompok, dan kepemimpinan. Terus yang keempat ada pengawasan. Pengawasan sangat diperlukan untuk melihat dan mengevaluasi sejauh mana hasil yang telah dicapai. Istilah pengawasan juga bisa diartikan atau disamakan dengan pengendalian. Nah, yang diperlukan untuk memastikan bahwa suatu aktivitas atau kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Agar pengawasan pendidikan dapat berfungsi efektif, beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, jadi pengawasan itu harus dikaitkan dengan tujuan dan kriteria yang digunakan dalam sistem pendidikan, yaitu ada relevansi, efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Nah, standar yang masih dapat dicapai harus ditentukan. Pengawasan sendiri hendaknya disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi atau lembaga pendidikan. Kuantitas pengawasan harus dibatasi. Artinya, jika pengawasan terhadap karyawan terlalu sering, ada kecenderungan mereka kehilangan otonomi mereka. Hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa pengawasan itu sebagai pengekangan. Nah, sistem pengawasan harus dikemudikan dan dikontrol. Artinya, pengawasan menunjukkan waktu sebuah tindakan korektif harus diambil. Pengawasan hendaknya mengacu kepada tindakan perbaikan. Artinya, tidak hanya mengungkap penyimpangan dari standar yang ditetapkan, tapi juga penyediaan alternatif perbaikan sekaligus menentukan tindakan perbaikan pengawasan. Hendaknya mengacu kepada prosedur pemecahan masalah, yaitu menemukan masalah, menemukan penyebab, membuat rancangan penanggulangan, terus melakukan perbaikan, mengecek hasil perbaikan, dan mencegah timbulnya masalah yang serupa. Nah, jadi kesimpulannya, manajemen dalam pendidikan itu sangatlah penting karena manajemen pendidikan akan mengarahkan efektivitas atau ketepatan waktu dan efisien atau penghematan biaya di segala aspek pendidikan, yaitu yang pertama, kurikulum, kedua, peserta didik, yang ketiga, sarana prasarana, keempat, pendidik dan tenaga pendidikan, yang kelima, keuangan, yang keenam, proses, ketujuh, pengelolaan, 8 penilaian, dan 9 lulusan dan senior lainnya. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang fungsi manajemen dalam pendidikan. Selebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.